Hai, kembali lagi dengan saya Putri Natalia Situmorang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknik sampling probability. Yang dimana definisi sampling probability. Sampling probability adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Ari Kunto menjelaskan bahwa dalam sampel probability sampling, setiap unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, sehingga dapat mengurangi subjektivitas dalam proses pemilihan sampel. Pendapat ini diperkuat oleh Creswell yang menyatakan bahwa teknik probability sampling sangat penting dalam penelitian kuantitatif, karena memungkinkan peneliti melakukan generalisasi hasil penelitian dari sampel ke populasi secara ilmiah. Teknik pengambilan sampel probability terdiri dari beberapa jenis yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui atau dapat dihitung untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Teknik sampling adalah sebuah teknologi yang cakupan pembicaraannya meliputi dua masalah pemilihan unit populasi ke dalam sampel dan masalah estimasi parameter yang menurut bahasa estetika disebut rencana sampling dan metode estimasi. Rencana sampling membicarakan masalah bagaimana menentukan unit sampling dalam populasi, bagaimana menyusun kerangka sampling, menentukan ukuran sampel, dan bagaimana sampel yang representatif. Yang pertama itu simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sugiono menyatakan bahwa teknik ini dilakukan tanpa memperhatikan strata dalam populasi, sehingga cocok digunakan pada populasi yang relatif homogen. Dalam penelitian gizi, teknik ini dapat digunakan pada kelompok dengan karakteristik yang tidak terlalu beragam, seperti penelitian pada mahasiswa atau sekolah dasar. Simple random sampling dapat dilakukan jika memenuhi syarat. Yang pertama, informasi mencakup seluruh elemen populasi sudah diketahui. Yang kedua, populasi dianggap cukup seragam atau homogen untuk variabel-variabel yang diamati. Dan yang ketiga, sebaran elemen populasi tidak terlalu berpancar dalam area yang luas. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus Loving dengan N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E kuadrat. Keterangannya sudah ada di bawah. Yang dimana langkah-langkah pengambilan sampelnya: yang pertama, tentukan besarnya populasi, yang kedua, tentukan besarnya sampel yang diinginkan, yang ketiga, membuat sampling frame atau kerangka sampling, yang keempat, tulis nomor pada kertas undian, kemudian dilinting atau tulis nomor pada bola atau yang lainnya. Kemudian yang kelima, ambil atau lakukan undian untuk mengambil linting kertas sebanyak sampel yang diinginkan dengan mata tertutup. Kemudian yang terakhir, buatlah daftar nomor sampel yang terpilih. Yang dimana kelebihannya: yang pertama, tidak membutuhkan informasi tambahan pada kerangka sampel seperti wilayah geografis dan lain-lain, selain daftar lengkap elemen dan populasi. Kemudian yang kedua, rumus yang digunakan sederhana. Yang ketiga, mudah diterapkan untuk populasi kecil. Dan adapun kelemahannya: yang pertama, akan menjadi mahal dan tidak mungkin dikerjakan untuk populasi yang besar karena elemen yang harus diidentifikasi sebelum sampel diambil. Yang kedua, biaya akan mahal jika sampel besar secara geografis. Dan yang ketiga, persyaratan sulit dipenuhi. Yang kedua itu systematic sampling. Systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dengan interval yang telah ditentukan. Creswell menjelaskan bahwa teknik ini dilakukan dengan memilih setiap elemen ke N dari daftar populasi setelah menentukan titik awal secara acak. Dalam penelitian gizi, teknik ini dapat digunakan jika tersedia daftar populasi yang lengkap, seperti daftar pasien di puskesmas, daftar siswa di sekolah.
Teknik ini relatif mudah dilakukan, namun perlu diperhatikan agar tidak terjadi pola tertentu dalam data yang dapat menimbulkan bias. Adapun syaratnya, yang pertama, informasi mencakup seluruh elemen populasi sudah diketahui. Yang kedua, populasi dianggap cukup seragam atau homogen untuk variabel-variabel yang diamati. Yang ketiga, sebaran elemen populasi tidak terlalu berpancar dalam area yang luas. Kemudian berikut rumus yang digunakan serta keterangannya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menentukan ukuran populasi atau N dengan mengidentifikasi jumlah seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria penelitian. Yang kedua, tentukan ukuran sampel dengan menetapkan jumlah responden yang akan diambil berdasarkan perhitungan sampel. Yang ketiga, hitung interval pemilihan, yaitu diperoleh rumus K sama dengan N dibagi N, atau ukuran populasi dibagi dengan ukuran sampel. Yang keempat, tentukan titik awal secara acak dengan memilih satu angka acak antara 1 hingga K untuk menentukan responden yang pertama. Yang kelima, pilih setiap K TH unit setelah respon pertama ditentukan, jika responden berikutnya pada interval yang sama. Yang keenam, hasil akhir yaitu daftar simpel sistematik yang terbesar merata di seluruh populasi. Adapun kelebihannya yaitu representatif, kemudahan dalam implementasi, efisiensi waktu, dan kemungkinan untuk menangkap pola. Kekurangannya, ketergantungan pada urutan awal, kesulitan dalam menyesuaikan langkah interval, kemungkinan bias, serta keterbatasan dalam populasi yang terbatas. Kemudian stratified sampling. Stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak pada setiap strata. Menurut Arikunto, teknik ini digunakan apabila populasi memiliki sifat heterogen sehingga perlu dikelompokkan terlebih dahulu agar lebih representatif. Langkah-langkahnya, yang pertama menetapkan strata atau lapisan yang diinginkan. Yang kedua, memasukkan setiap anggota populasi ke dalam stratifikasi yang telah dibuat. Yang ketiga, mengambil sampel sesuai dengan strata yang telah dibuat. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus Konkrat dengan rumus berikut dan keterangannya juga. Menurut Sugiono, teknik stratified sampling terbagi menjadi dua. Yang pertama, proportionate stratified sampling digunakan apabila populasi memiliki anggota yang heterogen dan memiliki strata secara proporsional. Sampel dapat diambil dari masing-masing kelompok secara proporsional. Kemudian yang kedua, disproportionate stratified sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi memiliki strata tetapi kurang proporsional. Sampel dapat diambil dari masing-masing kelompok dengan tidak proporsional. Adapun kelebihannya, yang pertama, peneliti dapat mempelajari perbedaan yang ada di antara subkelompok. Yang kedua, peneliti dapat menetapkan jumlah pada setiap subkelompok sebagai anggota sampel, dan anggota sampel yang terpilih dapat menjadi subkelompoknya yang ada pada populasi. Serta kelemahannya, yang pertama, peneliti harus menentukan subkelompok dengan benar. Yang kedua, terkadang sulit menyortir setiap anggota populasi menjadi satu subkelompok. Yang ketiga, sering tidak ada informasi yang tepat sebagai dasar penentuan subkelompok. Serta yang keempat, membutuhkan daftar anggota populasi untuk subkelompok. Kemudian, cluster sampling. Cluster sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Sugiono menjelaskan bahwa teknik ini digunakan ketika populasi sangat luas dan sulit dijangkau secara keseluruhan, sehingga peneliti membagi populasi menjadi beberapa klaster dan memilih klaster secara acak. Dalam penelitian gizi masyarakat, teknik ini sering digunakan dalam survei skala besar, seperti penelitian di tingkat kabupaten atau provinsi. Noatmojoyo menyebutkan bahwa teknik ini lebih efisien dari segi waktu dan biaya, meskipun tingkat ketelitiannya sedikit lebih rendah dibandingkan teknik lainnya. Rumusnya yaitu rumus Konkrat dengan keterangan sebagai berikut. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan populasi target dengan mengidentifikasi seluruh anggota populasi yang akan diteliti.
Yang kedua, bentuk klaster, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok alami yang lebih kecil. Yang ketiga, pilih klaster secara acak dengan menggunakan teknik acak memilih klaster yang akan dijadikan sampel. Yang keempat, tentukan metode pemilihan dalam klaster, yaitu pilih apakah akan mengambil semua anggota dalam klaster atau sebagian. Yang kelima, hasil akhir dengan mengumpulkan data dari klaster yang dipilih, mempresentasikan populasi. Adapun kelebihannya, yang pertama, peneliti tidak perlu mendaftar semua anggota populasi sasaran, tetapi hanya mendaftar semua anggota dari kelompok yang terpilih sebagai sampel. Yang kedua, dapat mencakup populasi yang luas, serta yang ketiga, efektif dan efisien dari segi waktu, biaya, dan sumber daya. Adapun kelemahannya, kesalahan pengambilan sampel bisa menjadi masalah besar dan membutuhkan ukuran yang sama untuk setiap kelompok agar efektif. Kemudian multi-stage sampling digunakan dalam penelitian survei yang merupakan bentuk dari cluster sampling yang lebih kompleks, sehingga sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling menggunakan dua atau lebih teknik pengambilan sampel yang lain seperti yang sudah dijelaskan. Sehingga dikatakan oleh Fatku Rohim, sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling menggunakan berbagai metode random sampling secara bersama-sama dan seefisien serta seefektif mungkin. Dalam pelaksanaannya, peneliti yang menggunakan cara pengambilan sampel multi-stage random sampling ini dapat menggunakan dua atau lebih dari beberapa teknik sampling yang lain. Adapun rumusnya, yaitu menggunakan rumus Lemeshow. Berikut rumusnya dan juga keterangannya. Syarat-syaratnya, yaitu syarat-syarat yang harus dipahami terlebih dahulu dalam menggunakan multi-stage sampling. Yang pertama, populasinya cukup homogen, jumlah populasi sangat besar, populasi menempati daerah yang sangat luas, serta tidak tersedianya kerangka sampel yang memuat unit-unit yang terkecil. Dikatakan selanjutnya oleh Fabrike bahwa langkah dalam penentuan sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling, yaitu yang pertama, tentukan populasi, yang kedua, tetapkan tingkatan, yang ketiga, hitung besaran sampel, yang keempat, ambil secara acak sejumlah unsur pada tiap tingkat, yang kelima, pada tingkat akhir ambil sampel secara acak sesuai besaran sampel. Yang dimana kelebihannya, satu, varian yang relatif kecil untuk biaya setiap unit. Yang kedua, kontrol terhadap kesalahan tak sampling menjadi lebih baik. Yang ketiga, penelitian ulang membutuhkan biaya yang relatif kecil. Yang keempat, kontrol terhadap liputan penelitian lebih mudah dilakukan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, prosedur estimasi sulit. Yang kedua, prosedur pengambilan keputusan sampel memerlukan perencanaan yang lebih cermat, dan yang ketiga, pengujian lebih sulit dilakukan. Kemudian kasus yang pertama, seorang mahasiswa gizi ingin meneliti hubungan asupan energi dengan status gizi mahasiswa tingkat 1 di kampusnya. Jumlah seluruh mahasiswa adalah 120 orang. Peneliti membuat daftar seluruh nama mahasiswa, memberikan nomor 1 sampai 120, lalu memasukkan nomor tersebut ke dalam kotak undian. Setelah itu, peneliti mengambil nomor secara acak sehingga jumlah sampel terpenuhi. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Stratified sampling, B. Cluster sampling, C. Simple random sampling, D. Systematic sampling, E. Multi-stage sampling. Jawabannya C. Simple random sampling. Karena simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Pada kasus ini, peneliti membuat daftar seluruh mahasiswa, memberikan nomor, lalu memilih sampel melalui pengundian acak, sehingga semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama menjadi responden. Teknik ini cocok digunakan karena partisipasi homogen dan mudah dijangkau. Kemudian kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan status gizi lansia di sebuah panti sosial yang memiliki 150 penghuni. Peneliti menghitung interval pemilihan sampel sebesar 2,
lalu memilih angka awal secara acak. Setelah itu peneliti mengambil setiap penghuni dengan nomor urut 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sehingga jumlah sampel terpenuhi. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Cluster sampling, B. Stratified sampling, C. Multistage sampling, D. Systematic sampling, E. Simple random sampling. Jawabannya D. Systematic sampling. Kenapa? Karena systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan interval tertentu setelah menentukan titik awal secara acak. Pada kasus ini, peneliti memilih setiap urutan nomor kedua dari daftar populasi. Ciri utama systematic sampling adalah adanya interval yang digunakan secara teratur untuk memilih responden. Kemudian kasus yang terakhir. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan pengetahuan gizi dengan status gizi siswa SMA. Jumlah siswa seluruhnya yaitu 600 orang, terdiri dari kelas 10, 11, dan 12. Agar setiap tingkatan kelas terwakili secara proporsional, peneliti membagi siswa berdasarkan kelas terlebih dahulu, kemudian mengambil sampel secara acak dari masing-masing kelompok. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Stratified sampling, B. Cluster sampling, C. Simple random sampling, D. Multistage sampling, dan E. Systematic sampling. Jawabannya adalah A. Stratified sampling. Karena stratified sampling digunakan ketika populasi bersifat heterogen dan perlu dibagi ke dalam beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti kelas, umur, atau jenis kelamin. Pada soal ini, siswa dibagi berdasarkan tingkatan kelas, yakni kelas 10, 11, dan 12. Lalu sampel diambil dari setiap kelompok agar semua strata terwakili dengan baik. Jadi adapun kesimpulan dari materi ini yaitu teknik sampling probability merupakan metode pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Dalam konteks penelitian gizi, teknik ini memiliki peran yang sangat penting karena mampu menghasilkan data yang representatif dan mengurangi kemungkinan terjadinya bias. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi populasi secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berbagai jenis teknik sampling probability seperti simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan systematic sampling memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Pemilihan teknik yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi populasi, tujuan penelitian, serta ketersediaan sumber daya. Dalam penelitian gizi yang sering melibatkan populasi heterogen dan wilayah yang sangat luas, penggunaan teknik sampling yang sesuai akan sangat menentukan kualitas data yang akan dihasilkan. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya berharap melalui video ini dapat menambah wawasan kita bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun tutur kata yang salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.